Ya, saya akan menjelaskan metode pelaksanaan retaining wall. Ini adalah tipikal potongan melintang dari DPT yang kita desain di bagian depan daripada pabrik. Jadi kalau di sampingnya hanya satu trap saja, tapi di sini ada 2 trap. Nah, beda antara elevasi pabrik ini, yang ini dengan jalan ini sekitar 8,39. Oleh karena ini sangat tinggi sekali, maka kita mendesain menjadi 2 trap terdiri dari 4 meter dan 4 meter. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan desain ini di lapangan, mengingat bahwa muka air di sini sangat tinggi sehingga air ini mendorong tanah di sini, dan inilah hasil daripada dorongan tanah selama ini. Jadi ini dulu sudah dibentuk seperti ini, mungkin seperti ini, tapi tanah mendorong seperti ini. Jadi ini mungkin sudah gini ya, sudah gini, lalu ini didorong. Nah, ini yang mau kita siasati. Nah, dan di bawah ini juga kita mengamati bahwa di sini ada air, ada air mengalir. Oleh sebab itu, mengingat keadaan ini, maka kita memikirkan bagaimana cara yang paling efektif. Nah, kita akan memulai konstruksi di bagian atas. Jadi kita bagian atas dulu, bagian atas, bukan yang di bagian bawah. Kenapa? Kalau di bagian atas kita hanya perlu lereng setinggi 4 meter. Nah, yang akan terjadi nanti lerengnya hanya setinggi 4 meter. Dan ini lebih mudah diatasi dan lebih tidak berisiko daripada yang 8 meter kalau dari bawah. Ya. Jadi kalau ini kan 8 meter nih. Nah, ini sini ke sini 8 meter. Tapi ini adalah 4 meter. Oke? Kita mulai, kita lihat. Jadi pemasangan DPT dimulai pada bagian atas supaya lereng tanah galian tidak terlalu tinggi dan beresiko longsor. Ini mulai kita gali dari samping, terus gali juga dari sini sampai tanah dasar di sini sesuai dengan desain kita, elevasinya di berapa. Kemudian nanti di sini setelah sampai ini kita kasih di sini cerucuk, oke. Cerucuk. Nah, di sini disiapkan di sini cerucuk, karung plastik, pasir, pompa air disiapkan. Nah, ini gunanya nanti kalau memang di lingkungan ini nanti perlu kita pakai sandbag, kita isi pasir, kita siapkan. Tapi itu sudah kita siapkan sebelum kita memulai pekerjaan ini. Pompa airnya juga disiapkan untuk menurunkan muka air. Lalu kemudian kita memulai ngebor setelah itu semua siap. Sini bor, sini juga bor. Lalu ini sore harinya langsung kita isi dengan mix beton mix dari pabrik, kita datangkan sini langsung, yang dimana tentu saja nanti besinya udah kita siapkan, sudah ada pekerja-pekerja yang merakit. Lalu ini dicor. Nah, lalu kemudian kita kasih lantai kerja di sini K125 setebal 10 cm, beton K125. Kemudian kita pasang di sini pipe, cap, dan PVC. Nah, Pak, ini jangan sampai lupa. Kenapa? Nanti kalau udah dicor nanti jadi muncul dia. Jadi lebih bagus di bawah, tapi ini di bagian atasnya nanti. Jadi sini dia kasih supaya nanti air bisa ngalir dari sini. Oke, kita pasang cor. Kemudian kita pasang dinding. Pasang dinding jangan lupa memakai PVC 2 inci sejarak 2 meter ke samping setiap 2 meter, ke atas setiap 1 meter PVC untuk suling supaya bisa mengalirkan air. Kemudian pasang geotex di sini, ya kan, dan bungkus material sebesar yang 2-3 cm dan PVC yang 8 inci. Nah, yang 8 inci ini perforated, berlubang-lubang, dibungkus dulu dengan geotex non woven. Kemudian nanti sambil dipasang itu bisa diuruk. Tapi sebelum ini diuruk, dikeluarkan dulu nanti ini dikeluarkan dulu, jangan dipancang ya, supaya bisa barangkali bisa dipakai lagi nanti untuk yang bawah. Kemudian ini nanti sambil dipasang yang di bawah ini kita bungkus, kita jahit tentunya ini nanti. Jadi PVC-nya dibungkus, dijahit, yang materialnya juga dibungkus, dijahit. Kemudian sambil ditimbun supaya bisa memegang ini gitu loh, supaya tidak lari-lari. Sambil ini dipadatkan layar per layar. Kemudian ini terus dipadatkan. Nah, ini kan sambil dipasang gitu ya. Jadi udah dipasang ini material 2 inci, 2-3 inci setebal 20 cm. Kita pasang sampai ke atas, terus pasang. Lalu nanti setelah sampai di atas ini bisa dibungkus ya, gunanya untuk
memberi aliran air ke sini. Nah, ini diisi dengan timbunan yang urugan pilihan, jadi yang dapat mengalirkan air. Nah, setelah ini sampai seperti ini, jangan langsung ditimbun ini. Kenapa? Supaya bisa masuk, supaya ketika kita orang berlalu lintas di sini, kita lewati bisa tambah padatnya sehingga ke depan lebih lama kalaupun ada penurunan gitu ya. Kemudian nanti kita biarkan timbunan ini, lalu nanti ini kita mulai lagi pekerjaan yang sama, mulai dari 1 sampai dengan yang nomor 9 ini ke bawah gitu ya. Kita ulangi lagi. Nah, ini mulai kita gali. Kita gali lagi. Gali lagi. Kita bentuk kemiringannya. Kita sesuai dengan elevasi yang direncanakan. Kita gali lagi terus sampai sini. Nah, setelah ini selesai digali, nah yang pasti di sini kita hanya memikirkan ini. Nah, yang tanah di sini udah ditahan ini gitu lah. Nah, ini pun ditambah ada bantuan dari sini. Ini juga berfungsi menahan ini tanah dari sini. Nah, ini. Kemudian ini kita kasih cerucuk, ya cerucuk. Kita kasih cerucuk. Ya, kita kasih cerucuk di sini. Oke. Setelah ini kita kasih cerucuk, kita lihat juga kondisinya bagaimana, apakah perlu karung pasir, pompa air untuk menurunkan muka air. Kemudian kita bor, kemudian kita kasih lagi lantai kerja di atas ini K125 setebal 10 cm. Kemudian kita kasih PVC sebelum dipasang file cap-nya, sebelum dicor, gunanya untuk mengalirkan air nanti ke sini. Kemudian juga ini ada nanti juga dari atas ini kan, ini ada nanti sini. Nah, di sini kita pasang juga di sini nanti yang pertama pipa-pipa suling setiap 2 meter ke samping dan 1 meter ke atas 2 inci. Lalu dari atas ini juga nanti kita pasang yang 4 inci ke sini gitu ya. Setiap 5 meter dari sini sampai ke sini. Gunanya untuk apa? Supaya air yang dari sini nanti yang kita pasang di sini saluran itu bisa di sini. Kemudian kita pasang di sini PVC 8 inci dibungkus, dikelilingi dengan material split 2-3 cm, lalu dibungkus dengan geotekstil. Kemudian ini dicabut, lalu dimulai ditimbun, lalu ini dipasang juga yang vertikal ke atas, ditimbun terus, timbun lalu sampai selesai. Kemudian ini dapat dicor, lalu diantara ini nanti dikasih beton DS, saluran DS Uditch yang 50 x 50. Kemudian di sini juga dikasih yang 40 x 40. Kemudian nanti ini bisa dibersihkan, yang ini diangkat pakai tanah, diangkat pakai ekskavator dan juga dengan truk, lalu ini bisa ditutup gitu ya, ditutup pakai beton gitu. Nah, ini kan ada ini saluran nih, nanti di sini kita harus pasang pipa, jadi di bawah ini nanti kita pasang pipa sampai sini pipa ditanam di sini dalam dinding setiap 5 meter tentunya. Nah, lalu inilah langkah untuk mengerjakan ini. Jadi dimulai dulu dari atas. Ini adalah referensi yang pernah kita kerjakan. Jadi ini adalah pipa perforated seperti ini, dibungkus pakai non-woven, lalu dikelilingi oleh material yang dapat mengalirkan air yang poros. Jadi dalam hal konstruksi kita pilih split 2-3 inci. Kemudian ini jangan lupa nanti dipasang. Ini harus tertanam di dalam ini file cap. Kemudian nanti ini dibungkus di sini, lalu dan ini adalah model daripada perforated. Ini sambungannya ini dipasang setiap 2,5 meter ini ya. Jadi ini dipasang ini setiap 2,5 meter. Kemudian yang dari atas nanti, yang dari sini kan ada dari sini nanti kan ini ditanam di sini pipanya 4 inci sampai di sini, boleh ditanam di dalam jadi jangan lupa sebelum dicor dipasang sini, ini dipasang setiap 5 meter. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, bye.